Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Tentunya mungkin Bapak Ibu semua pernah membaca buku ya. Mungkin di zaman dulu saat pernah mengecap bangku sekolah, atau mungkin saat sekarang di rumah membantu anak-anaknya belajar, atau mungkin memang Bapak Ibu semua hobi membaca ya. Tentunya kita pernah membaca beragam buku ya. Nah, pembelajaran sekarang itu mengenai hal itu ya, mengenai menilai isi buku fiksi dan non fiksi. Apa itu? Simak selengkapnya. Buku fiksi ya adalah buku yang berisi tentang cerita dan bersifat imajinatif ya. Jadi buku fiksi itu sama halnya dengan buku cerita ya, mau kumpulan cerpen, novel, cerita cerita rakyat, dongeng dan sebagainya. Pokoknya buku cerita adalah buku fiksi ya, kecuali ceritanya cerita sejarah, itu bukan fiksi ya. Sementara buku non fiksi adalah buku yang berisi tentang kejadian sebenarnya ya. Buku non fiksi juga berisi tentang informasi yang bermanfaat bagi pembaca ya. Jadi buku non fiksi ini adalah kebalikan dari buku fiksi. Kalau tadi buku fiksi adalah buku cerita atau hasil imajinasi yang bersifat imajinatif, kalau buku non fiksi itu adalah buku yang berisi tentang kejadian nyata. Contohnya tadi sejarah, itu non fiksi ya. Terus juga mungkin buku pengetahuan, buku-buku tentang keterampilan, resep masak dan sebagainya, itu nyata ya, bukan hasil imajinasi atau bukan hasil karangan. Nah, ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi diantaranya, yang pertama, untuk fiksi itu menggunakan gaya bahasa atau majas ya, itu salah satu khas dari buku fiksi ya, adanya majas ya. Terus juga menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif ya, atau tidak sebenarnya, atau ungkapan-ungkapan ya. Ini sering berkaitan ya, gaya bahasa dengan konotatif ya. Misalnya larinya secepat kilat ya. Terus juga angin mengusap rambutku, itu gaya bahasa ya. Aku bertemu dengan rembulan yang sangat cantik, itu juga gaya bahasa ya. Ada dan terakhir cirinya adalah berdasarkan imajinasi atau hayalan ya. Buku fiksi itu biasanya berdasarkan imajinasi atau hayalan si penulis ya. Jadi artinya kejadiannya bukan kejadian sebenarnya ya, tapi berdasarkan hayalan si penulis. Sementara ciri buku non fiksi, yang pertama menggunakan gaya bahasa formal ya, biasanya menggunakan gaya bahasa formal ya. Ada juga menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif. Ini kebalikan yang fiksi ya. Fiksi konotatif, yang ini denotatif. Yang konotatif tadi di fiksi adalah makna tidak sebenarnya. Kalau denotatif adalah makna sebenarnya. Jadi tidak menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu ya, tapi langsung
disebutkan ya kalau dalam buku non fiksi ya. Tidak kau bagaikan kupu-kupu, enggak, di buku non fiksi tidak menggunakan jenis kata yang seperti itu ya, tapi langsung ya, sesuai dengan nyatanya. Selanjutnya berdasarkan dengan fakta ya, karena ini non fiksi ya, buku yang sebenarnya itu harus berdasarkan fakta. Misalnya manusia tidak bisa terbang, ya memang tidak bisa terbang ya. Kalau di buku fiksi mungkin saja manusia bisa terbang karena kan imajinasi ya. Terus juga berbentuk tulisan ilmiah populer ya, karena ini bersih tentang pengetahuan dan juga mungkin harus ada data-data yang jelas. Sama halnya mungkin buku non fiksi ini tentang karya ilmiah populer ya. Dan juga bisa berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya ya. Itu juga bisa seperti itu ya, ada mungkin teori baru atau mungkin menyempurnakan teori yang pernah ditulis sebelumnya ya, itu buku non fiksi. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada jenis-jenis buku untuk fiksi, misalnya novel, kumpulan cerpen, drama. Selain itu masih banyak ya, buku kumpulan cerita rakyat dan sebagainya. Untuk buku non fiksi ya, contohnya buku ilmu pengetahuan, buku keterampilan ya, termasuk juga buku pelajaran ya, itu termasuk buku non fiksi. Adapun unsur-unsur dalam buku non fiksi, yang pertama ada cover buku atau sampul buku, ada kata pengantar, ada daftar isi. Kata pengantar yang tadi adalah prakata dari penulis biasanya, atau mungkin tokoh tertentu ya, dari tokoh tertentu untuk karya tersebut. Ada daftar isi, itu mencakup rangkaian isi dalam buku tersebut ada apa saja. Baru isi buku ya, pemaparan tentang isi buku ada pasti sangat banyak. Lalu daftar pustaka, sumber-sumber data penyusunan buku tersebut dari mana saja ya, berdasarkan teori siapa saja atau berdasarkan diambil dari buku apa saja, disebutkan dalam daftar pustaka. Terkadang juga ada glosarium ya, glosarium ini adalah seperti halnya kamus mini ya, mungkin hanya beberapa halaman saja, berisi tentang kata-kata atau mungkin istilah-istilah tertentu yang ada dalam buku tersebut ya. Misalnya dalam buku bahasa Indonesia ada morfem, jadi morfem ya, pengertiannya apa, teks pengertiannya apa, contohnya seperti itu. Dan indeks yang terakhir. Selanjutnya untuk unsur buku fiksi ini ada dua ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk intrinsik ada tema ya atau topik, ada amanat atau juga bisa disebut dengan pesan, ada tokoh dan wataknya atau juga penokohan, ada sudut pandang dan latar. Untuk ekstrinsik ada bahasa yang digunakan, ada latar belakang pengarang termasuk biografi pengarang, dan nilai-nilai dalam karya sastra seperti nilai budaya, nilai agama, nilai moral, nilai politik dan sebagainya. Yaitu unsur dalam buku fiksi.
Nah, adapun penilaian buku fiksi, jika kita ingin menilai buku fiksi, ya pertama tinjauan amanat, ya kita perhatikan ya amanat dari buku fiksi tersebut itu bagaimana, ya kita tinjau. Lalu tinjauan nilai-nilai apa saja yang ada dalam buku tersebut kita tinjau, ya. Lalu kita komentari, ya tentang kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut dari berbagai aspek ya. Nah, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan bisa berupa nilai moral, nilai sosial, budaya, religi, atau mungkin nilai kepahlawanan jika buku tersebut tentang kepahlawanan. Adapun tentang cara menilai atau memberikan penilaian tentang buku non-fiksi, ya bisa juga didefinisikan atau mungkin dikatakan juga dengan istilah resensi, ya artinya memberikan ulasan terhadap suatu karya, ya utamanya buku, ya baik non fiksi atau fiksi sebenarnya bisa diresensi. Ya. Untuk resensi itu melingkupi beberapa hal. Yang pertama judul resensi, ya. Nah, ini judulnya berbeda ya dengan buku yang diresensinya. Lalu ada identitas hasil karya, jadi identitas buku yang diresensinya disebutkan dan mulai judul buku yang diresensi, pengarang, penerbit, tebal halaman dan sebagainya. Ada pendahuluan, ya biasanya berisi tentang maksud dari meresensi atau mengulas. Ada isi, kita sebutkan dalam isi tersebut tentang rangkuman buku tersebut, terus juga penilaian dari buku tersebut, kelemahan kelebihannya apa, lalu diakhiri dengan penutup. Ya, demikian materi menilai buku fiksi dan non fiksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga bisa terus membaca, ya, memudayakan membaca apapun, mau buku, mau koran, mau selebaran kertas juga boleh. Ya, pokoknya kita budayakan membaca atau berliterasi. Ya, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa kerjakan penilaiannya, ya, supaya nilai Bapak Ibu semua semakin sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.